Demi menyelamatkan ibuku, aku setuju menikahi wanita yang katanya lumpuh. Tapi malam pertama, dia berdiri dan berkata sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Sebelum mulai, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup sebuah keluarga sederhana yang dikenal baik oleh para tetangganya. Keluarga itu terdiri dari 3 orang. Pak Surya, istrinya Buwati, dan anak laki-laki semata wayangnya, Raka. Mereka tinggal di sebuah rumah papan kayu, yang tampak tua namun selalu rapi. Meski hidup pas-pasan, keharmonisan dan kehangatan selalu menyelimuti rumah mereka. Setiap pagi, aroma masakan Buwati menguar dari dapur kecil. Menyambut hari dengan senyum. Raka akan membantu menyapu halaman sebelum berangkat mengantar ibunya berjualan kue keliling, sementara Pak Surya bersiap pergi ke proyek bangunan tempat ia bekerja sebagai kuli harian lepas. Pak Surya bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi ia dikenal jujur dan bertanggung jawab. Ia selalu mengajarkan Raka untuk tidak pernah berbohong dan menghargai setiap usaha, sekecil apapun. Buwati, meskipun hanya ibu rumah tangga, punya semangat besar. Ia pandai membuat kue basah dan kerap menitipkan dagangannya di warung-warung sekitar. Sementara itu, Raka adalah anak muda berusia 20 tahun, lulus SMA dengan nilai cukup baik, namun harus mengubur mimpinya kuliah karena kondisi ekonomi keluarga. Hari-hari mereka berjalan sederhana namun penuh arti. Meski tak punya banyak harta, mereka kaya dalam hal kasih sayang. Namun, hidup tak selamanya berjalan mulus. Suatu pagi, ketika Raka hendak membantu ibunya berdagang, ia menemukan Buwati duduk lemas di kursi dengan wajah pucat. Tangannya dingin, dan tubuhnya menggigil, meski cuaca tidak terlalu dingin. Panik, Raka segera memanggil ayahnya, yang kebetulan belum berangkat kerja. Mereka langsung membawa Buwati ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kondisi Buwati cukup serius. Ada komplikasi yang mempengaruhi fungsi ginjal dan tekanan darahnya. Ia butuh dirawat intensif di rumah sakit kota, dengan perawatan medis yang biayanya tentu tak murah. Wajah Pak Surya tampak hancur saat mendengar diagnosis itu. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat, mencoba menahan tangis. Raka, yang selama ini jarang melihat ayahnya menangis, merasa dada seolah dihantam batu besar. Mereka membawa Buwati ke rumah sakit dengan sisa tabungan yang ada. Biaya awal perawatan, obat-obatan, dan tes laboratorium langsung menguras isi kantong mereka. Pak Surya menjual motor satu-satunya yang biasa ia gunakan untuk ke tempat kerja. Ia bahkan menjual perhiasan kenangan pernikahan dan meminjam uang dari beberapa tetangga terdekat. Tapi itu semua belum cukup. Total biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Sementara itu, kondisi Buwati naik turun dan membutuhkan perawatan rutin. Hari demi hari berlalu, dan beban di pundak Pak Surya semakin berat. Ia tak hanya harus memikirkan pekerjaan untuk nafkah sehari-hari, tapi juga mencari cara untuk membiayai perawatan istrinya. Sementara itu, Raka mencoba mencari pekerjaan sambilan. Namun karena tak memiliki keahlian khusus, ia hanya bisa bekerja serabutan. Mereka mulai kehabisan waktu dan pilihan. Dalam keputusasaannya, Pak Surya mulai mencari pinjaman dari orang luar desa. Ia mendatangi beberapa kenalan lama dan mencoba berbicara dengan beberapa pemilik usaha. Namun semuanya menolak dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya, seseorang menyarankan nama seorang pria kaya di kota, yang konon sering memberikan pinjaman kepada warga desa dengan bunga rendah, tapi dengan syarat yang ketat. Pria itu bernama Pak Darsa, pengusaha besar yang dikenal luas, namun juga ditakuti karena kekuasaan dan kecerdikannya dalam memanfaatkan kelemahan orang lain. Pak Surya memberanikan diri menemui Pak Darsa. Dengan hati-hati, ia menjelaskan situasinya, memohon bantuan demi menyelamatkan nyawa istrinya. Pak Darsa mendengarkan dengan tenang, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Setelah diam beberapa saat, ia akhirnya menawarkan pinjaman dalam jumlah besar, cukup untuk menanggung seluruh biaya pengobatan Buwati. Namun, ada satu syarat. Pinjaman itu harus dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi yang tidak dijelaskan secara rinci saat itu.
Pak Surya menatap amplop coklat berisi surat perjanjian pinjaman itu dengan tangan gemetar. Di atas kertas, tertera jumlah uang yang sangat besar. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan ia pegang seumur hidupnya. Pandangannya kabur oleh pikiran yang berputar tak henti-henti. Di satu sisi, ia merasa seperti diberi pelampung di tengah lautan ketika hampir tenggelam. Tapi di sisi lain, perasaan was-was menyelimuti hatinya, apalagi dengan syarat yang begitu ketat. Uang itu harus dikembalikan dalam 3 bulan, tanpa pengecualian. Jika tidak, konsekuensi akan berlaku. Demikian kalimat terakhir di perjanjian yang tertulis rapi, namun dingin itu. Meski berat, ia akhirnya menandatangani perjanjian itu dengan tangan gemetar. Demi Wati, bisiknya lirih. Tak lama kemudian, Pak Darsa menyerahkan uang tunai yang langsung dibawanya pulang. Dengan uang itu, Bu Wati bisa kembali dirawat di rumah sakit, mendapatkan perawatan yang lebih layak, termasuk cuci darah dan terapi rutin. Raka dan ayahnya bergantian menunggui sang ibu, menjaga harapan bahwa semuanya akan membaik. Hari-hari berlalu seperti kabut yang cepat berubah. 3 bulan ternyata lebih pendek dari yang dibayangkan. Di awal, Pak Surya masih punya optimisme tinggi. Ia bekerja siang malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan di luar kota. Raka pun ikut membantu dengan bekerja di toko bahan bangunan milik tetangga. Namun, penghasilan mereka tak sebanding dengan besarnya utang yang harus dilunasi. Belum lagi kebutuhan sehari-hari dan biaya perawatan tambahan yang terus datang silih berganti. Pak Surya mulai dihantui mimpi buruk. Setiap malam, ia tak bisa tidur tenang. Wajah istrinya yang terbaring lemah dan suara detak mesin rumah sakit selalu terbayang, bercampur dengan sosok Pak Darsa yang diam-diam menakutkan. Ia tahu, pria itu bukan tipe yang bisa dibohongi atau dikasihani. Janji adalah janji, dan pelanggaran berarti konsekuensi yang mengerikan. Namun apa yang bisa ia lakukan? Menjual rumah pun tak cukup untuk menutupi utangnya. Ketika hari terakhir tenggat waktu datang, Pak Surya merasa jantungnya nyaris berhenti berdetak. Pagi itu, ia menerima panggilan dari salah satu anak buah Pak Darsa, menyuruhnya datang ke rumah besar di pinggiran kota. Ia datang dengan wajah lelah, pakaian lusuh, dan mata merah karena begadang. Pak Darsa menyambutnya dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Ia duduk di kursi empuk di ruang tamu luas, yang berisi barang-barang mewah, dengan tatapan yang dingin namun tenang. "Pak Surya," ucapnya sambil menyeruput kopi. "Saya kira Anda tahu kenapa saya memanggil Anda hari ini." Pak Surya menunduk, suara seraknya nyaris tak terdengar. "Maafkan saya, Pak Darsa. Saya belum bisa melunasi utangnya. Saya hanya butuh waktu sedikit lagi." Pak Darsa menyilangkan kaki, lalu menatap Pak Surya dalam-dalam. "Saya bukan orang yang suka berdebat dengan waktu, tapi saya orang yang suka menepati janji dan menghargai mereka yang juga menepatinya." Ia meletakkan cangkir kopi, lalu memberikan tawaran yang membuat Pak Surya terdiam membeku. "Ada cara lain agar utang Anda dianggap lunas," katanya datar. "Saya ingin Anda menikahkan anak laki-laki Anda dengan putri saya, Nabila. Kalau pernikahan itu terjadi, maka utang Anda lunas, tanpa bunga, tanpa sisa." Pak Surya tak langsung menjawab. Kepalanya menunduk lebih dalam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Menikahkan Raka dengan putri Pak Darsa? Putri yang selama ini dikabarkan lumpuh akibat kecelakaan 2 tahun lalu? Desas-desus itu memang sudah sering ia dengar dari warga desa. Banyak yang mengatakan bahwa Nabila, gadis cantik yang dulu aktif dan ceria, kini hanya bisa duduk di kursi roda tanpa bisa bicara banyak. Dengan suara serak, Pak Surya memberanikan diri bertanya, "Kenapa?" "Anak saya, Pak. Banyak pria lain di luar sana." Pak Darsa tersenyum tipis, nyaris seperti mengejek. "Karena saya ingin seseorang yang sederhana, yang tak akan memanfaatkan Nabila demi kekayaan. Dan saya lihat anakmu terlihat cukup tulus." Pak Surya pulang dengan hati berkecamuk. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Bisa menyelamatkan keluarganya, tapi bisa juga menghancurkan masa depan anaknya.
Ia tahu, keputusan ini bukan miliknya sendiri. Ia harus bicara pada Raka. Senja mulai merambat turun saat Pak Surya tiba di rumah. Langit berwarna jingga keemasan, tapi tak sedikit pun keindahan itu mampu menenangkan hatinya yang gundah. Ia melangkah pelan masuk ke rumah kayu yang selama ini menjadi tempat perlindungan keluarga kecilnya. Di dalam, Raka sedang merapikan botol-botol obat ibunya di meja kecil, sesekali melirik ke arah bilik tempat ibunya beristirahat. Pak Surya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi rotan yang mulai usang. Raka menoleh dan menyadari gurat letih yang jauh lebih dalam dari biasanya di wajah ayahnya. "Ayah, kenapa? Ada kabar buruk?" Tanyanya pelan, nyaris berbisik, seperti takut mendengar jawaban. Pak Surya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah anaknya, anak laki-laki yang sejak kecil tumbuh dalam kesederhanaan, namun tak pernah mengeluh. Dalam hati, Pak Surya merasa bersalah. Ia merasa telah menyeret Raka ke dalam beban hidup yang seharusnya bukan miliknya. "Raka," ucap Pak Surya lirih. Suaranya serak menahan gejolak perasaan. Ayah sudah mencoba semua cara. Meminjam kemana-mana, bekerja siang malam, menjual barang apapun yang bisa dijual. Tapi tetap saja, uang untuk bayar utang itu tak cukup. Raka menatap ayahnya dengan tenang, meski jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia tahu ayahnya tak akan bicara seperti ini jika tak ada hal serius yang terjadi. "Ada satu jalan keluar," lanjut Pak Surya, menunduk, menghindari tatapan anaknya. "Pak Darsa bilang kalau kamu bersedia menikah dengan anak perempuannya, maka semua utang ayah lunas." Sunyi. Sejenak dunia seperti membeku. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seolah mempertegas betapa besar keputusan yang sedang dilemparkan ke pundak seorang anak. Raka memandang ayahnya dengan tatapan tak percaya. "Apa? Menikah? Dengan anak Pak Darsa? Yang lumpuh itu?" Suaranya bergetar, antara marah dan bingung. Pak Surya mengangguk pelan. "Ayah tahu ini tidak adil. Ayah tahu kamu punya hak atas masa depanmu sendiri. Tapi ibumu, nak, dia butuh perawatan terus. Kita tidak punya jalan lain. Ayah tak mau memaksa, tapi ayah juga tak tahu lagi harus bagaimana." Raka bangkit dari duduknya, melangkah gelisah di dalam ruangan sempit itu. Hatinya bergejolak. Ia merasa seperti dipaksa memilih antara menghancurkan hidupnya atau membiarkan ibunya perlahan kehilangan kesempatan sembuh. Ia ingin berteriak, ingin lari dari kenyataan. Tapi saat matanya melirik ke arah tempat tidur ibunya yang terbaring lemah, napasnya tertahan. Wajah ibunya tampak damai, seolah percaya bahwa anak dan suaminya akan melakukan segalanya demi kesembuhannya. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata Raka. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan ditentukan oleh sebuah perjanjian utang. Ia ingin mencintai dengan pilihan, bukan paksaan. Tapi disinilah ia berada di persimpangan yang tak memberi banyak pilihan. Dengan suara rendah, Raka akhirnya membuka mulut. "Apa gadis itu tahu kalau aku terpaksa?" Tanyanya pelan. Pak Surya terdiam sejenak. Ayah tak tahu pasti. Tapi Pak Darsa bilang, anaknya sudah setuju. Katanya, dia hanya ingin seseorang yang bisa menerimanya, apapun kondisinya. Raka duduk kembali. Wajahnya tertunduk. Kedua tangannya menggenggam lutut. Lalu, dengan nada datar namun penuh kepasrahan, ia berkata, "Kalau ini satu-satunya cara agar ibu bisa tetap hidup, aku akan menikahinya." Pak Surya menatap anaknya, tak mampu berkata apa-apa. Ia merasa hancur karena telah membuat Raka mengambil keputusan sebesar itu dalam keterpaksaan. Tapi dalam hatinya, ada juga secercah harapan. Bahwa mungkin, dari keterpaksaan ini, akan tumbuh sesuatu yang tak terduga. 2 hari kemudian, persiapan pernikahan mulai dilakukan. Pihak Pak Darsa mengatur semuanya. Raka menjalani hari-harinya dengan perasaan kosong, seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa. Ia bahkan belum pernah melihat wajah calon istrinya secara langsung. Yang ia tahu hanyalah satu hal,
hidupnya akan berubah selamanya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang Raka bayangkan. Hanya berselang 1 minggu sejak ia menyatakan kesediaannya. Persiapan diatur sepenuhnya oleh pihak Pak Darsa. Keluarga Raka tak dilibatkan banyak. Mereka hanya diminta hadir, mengenakan pakaian yang sudah disediakan, dan mengikuti jalannya prosesi yang telah ditentukan. Tak ada pesta meriah, tak ada keramaian. Hanya sebuah akad sederhana di ruang tamu rumah besar milik Pak Darsa, dengan segelintir tamu, sebagian besar dari kalangan bisnis dan orang-orang kepercayaan. Raka duduk diam di kursi yang sudah dipersiapkan, mengenakan jas abu-abu yang terlalu besar untuk tubuhnya. Wajahnya kaku, tanpa ekspresi. Pandangannya kosong menatap meja di hadapannya, tempat di mana sesaat lagi ia akan mengucapkan ijab kabul. Di hatinya, berkecamuk perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut, bingung, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Tak lama, pengantin wanita didorong masuk dengan kursi roda oleh seorang wanita paruh baya yang tampaknya adalah perawat pribadi. Wajah Raka sedikit terangkat, tapi ia hanya bisa melihat sosok perempuan yang tertutup kerudung putih dengan gaun panjang yang menutupi tubuhnya. Ia bahkan belum tahu seperti apa rupa istrinya. Seluruh prosesi berlangsung cepat. Raka mengucapkan ijab kabul dengan suara sedikit bergetar, namun lancar. Para saksi mengangguk, menandakan sah. Sejak saat itu, secara hukum dan agama, Raka adalah suami dari seorang wanita yang belum ia kenal, yang hanya ia ketahui sebagai anak lumpuh dari Pak Darsa. Usai acara, tak ada pesta atau makan bersama. Raka langsung diarahkan menuju kamar yang sudah disiapkan khusus untuk mereka berdua. Sebuah kamar mewah di lantai 2, lengkap dengan ranjang empuk, lampu gantung kristal, dan jendela besar yang menghadap taman belakang. Tapi semua kemewahan itu terasa hampa bagi Raka. Ia merasa seperti burung yang dikurung di sangkar emas. Malam mulai turun, dan rasa gugup mulai menyelimuti. Perempuan yang kini menjadi istrinya masih belum banyak bicara. Bahkan sejak awal prosesi, ia hanya diam, hanya sesekali mengangguk atau menghela napas pelan. Setelah beberapa saat, akhirnya wanita itu membuka suara. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. "Namaku Nabila." Raka menoleh pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap wajah wanita yang kini sah menjadi istrinya. Dan seketika, seluruh tubuhnya menegang. Nabila adalah gadis cantik dengan mata teduh, kulit bersih, dan senyum yang lembut. Tapi bukan itu yang mengejutkan Raka. Bukan kecantikannya, bukan senyumnya. Melainkan sesuatu yang bahkan lebih tak masuk akal. Nabila berdiri. Ia berdiri dari kursi rodanya, dengan langkah pelan namun mantap, lalu berjalan menuju jendela. Raka membeku. Matanya melebar, tubuhnya kaku. "Kau bisa berjalan?" tanyanya dengan suara tercekat. Nabila menoleh, menatapnya dengan mata jernih. "Ya," jawabnya tenang. "Aku tidak lumpuh. Tapi semua orang mengira begitu. Termasuk kamu." Raka mundur setapak. Kepalanya terasa berat. Apa maksud dari semua ini? Mengapa Pak Darsa mengatakan putrinya lumpuh? Mengapa pernikahan ini harus dibangun di atas kebohongan? Nabila menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Ayahku ingin mengujiku. Ia ingin tahu siapa yang bersedia menerimaku meski dalam kondisi paling buruk. Katanya, hanya pria seperti itu yang layak menjadi suamiku. Dan kamu adalah orang itu." Raka masih belum bisa berkata-kata. Hatinya penuh dengan berbagai perasaan, marah karena dibohongi, bingung karena kenyataan yang tak sesuai dugaan, dan, entah mengapa, lega. Ia menatap Nabila dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak awal, ia melihat wanita itu bukan sebagai beban atau jalan keluar dari hutang, tapi sebagai seseorang yang nyata, manusia yang juga tersakiti, yang juga dikorbankan demi kepentingan ayahnya. Nabila menunduk, lalu berkata lirih, "Aku tahu kamu tidak mencintaiku, tapi kalau kamu mau, kita bisa coba mengenal satu sama lain, dari awal." Raka terdiam, tapi di balik diamnya, sesuatu mulai berubah di hatinya. Malam itu, setelah percakapan yang mengejutkan di kamar mereka, suasana menjadi hening.
Nabila kembali duduk di kursi rodanya, meskipun kini Raka tahu bahwa ia tidak membutuhkannya. Raka duduk di sisi tempat tidur, memandangi wanita yang kini sah menjadi istrinya. Pikirannya masih dipenuhi tanda tanya, namun satu hal mulai meresap perlahan. Nabila bukanlah sekadar alat tukar dalam negosiasi hutang, melainkan seseorang yang juga dijadikan korban oleh keadaan. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka hidup layaknya dua orang asing yang terpaksa tinggal dalam satu atap. Namun tak butuh waktu lama bagi Raka menyadari bahwa Nabila bukan seperti yang ia bayangkan. Ia bukan gadis manja anak orang kaya yang hanya tahu kemewahan. Justru sebaliknya, Nabila adalah sosok yang sederhana, cerdas, dan memiliki hati yang lembut. Ia suka membaca buku, membuat teh hangat sendiri di pagi hari, dan sesekali membantu para pembantu rumah tangga meskipun tak diminta. Suatu sore, saat hujan turun deras di luar jendela kamar mereka, Raka menemukan Nabila sedang duduk membaca buku di dekat jendela. Tanpa sadar, ia memperhatikannya cukup lama. Pandangan Nabila yang tenang, cara ia membalik halaman dengan lembut, dan senyum kecil saat membaca bagian lucu, semuanya terasa begitu tulus. Nabila menyadari tatapan itu, lalu menoleh dan tersenyum kecil. "Kalau kamu ingin bertanya sesuatu, tanyalah. Aku tidak akan marah," katanya lembut. Raka akhirnya memberanikan diri. "Kenapa kamu menurut pada ayahmu? Kenapa rela berpura-pura lumpuh hanya demi diuji seperti itu?" Nabila menutup bukunya dan menatapnya dengan mata jernih. "Karena aku lelah. Lelah dijodohkan dengan pria-pria yang hanya tertarik pada harta ayahku. Semua datang dengan senyum, tapi niat mereka tak pernah tulus. Ketika ayah memberiku kesempatan untuk memilih, aku memilih untuk diam dan melihat. Dan ternyata, kamu, meski awalnya terpaksa, kamu tetap bersikap sopan, tidak pernah mempermalukanku, dan bahkan sejak awal tidak bertanya soal kondisiku. Itu sudah cukup menunjukkan siapa kamu sebenarnya." Raka menunduk, merasa malu. Ia ingat betapa besar keraguan dan penolakan dalam hatinya saat pertama kali mendengar rencana pernikahan ini. Namun kini, semuanya berubah. Ia melihat Nabila bukan sebagai anak bos, tapi sebagai wanita yang apa adanya, yang pernah terluka, dan hanya ingin diterima tanpa syarat. Hari-hari berlalu, dan benih cinta pun tumbuh perlahan. Mereka mulai mengobrol lebih banyak, tertawa bersama, dan saling membantu. Raka mulai bekerja di salah satu usaha Pak Darsa, bukan karena diberi, tapi karena ia menunjukkan kerja keras dan integritas. Nabila, dengan diam-diam, sering menyemangatinya di balik layar, bahkan membantunya memahami sistem manajemen modern lewat buku-buku bisnis yang ia baca. Suatu malam, saat mereka duduk di taman belakang rumah dengan lampu-lampu taman berkelip lembut, Nabila menyandarkan kepalanya di bahu Raka. "Terima kasih sudah tidak membenciku," bisiknya pelan. Raka tersenyum, lalu menggenggam tangannya. "Terima kasih juga, karena telah membuktikan bahwa cinta bisa datang dari keterpaksaan jika hati tetap terbuka." Mereka saling berpandangan, dan malam itu menjadi malam yang berbeda. Bukan lagi karena perjanjian atau hutang, tapi karena cinta yang tumbuh perlahan dari kejujuran dan penerimaan. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi yang diam-diam mengakar kuat dalam luka dan kesabaran. Beberapa bulan kemudian, Buwati berangsur membaik. Dengan bantuan dana dan perawatan yang lebih layak, ia mulai bisa duduk dan bercanda kembali. Pak Surya pun merasa tenang, bahkan hubungannya dengan Pak Darsa membaik karena kejujuran Raka dan Nabila yang semakin menyatukan dua keluarga. Akhirnya, pernikahan yang awalnya dipenuhi kebohongan dan keterpaksaan, berubah menjadi rumah penuh kehangatan dan harapan. Raka belajar bahwa terkadang ujian datang dalam bentuk keputusan sulit. Tapi jika dijalani dengan tulus, hasilnya bisa lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.